Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La hadratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Sya'anillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para peserta pengajian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang bersiwak. Jadi bersiwak itu merupakan sunnat bagi umat Rasulullah SAW. Di samping karena Rasulullah muwadzabah, artinya kontinu atau istiqomah menggunakannya, juga Nabi pernah bersabda yang beliau mengatakan, hadza siwaki wa siwakul anbiya min qabli. Ini merupakan siwakku dan siwak para nabi sebelumku. Sehingga para ulama mengatakan, para fuqaha mengatakan bahwa bersiwak itu merupakan sunnat atau jejak Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Nabi dengan kata-kata para nabi sebelumku itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi kata sebagian ulama mengatakan bahwa siwak itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah jejak ya, atau sunnat Nabi dan nabi-nabi terdahulu. Tetapi ini khusus untuk umatnya Rasulullah saja. Karena apa? Umat-umat terdahulu itu tidak pernah siwakan, tidak pernah menggunakan siwak atau bersiwak. Tapi nabi-nabi mereka itu bersiwak. Makanya itu kata maksud dari sabda Nabi, ini adalah siwakku dan siwak nabi-nabi sebelumku. Itu nabinya saja, umatnya tidak disyariatkan siwak bagi umat-umat sebelumnya. Jadi siwak ini khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Namun siwak itu mulai ada sejak Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Untuk umatnya tidak. Jadi seperti itu. Kemudian hukum asli dari siwak itu adalah sunnat. Tapi bisa berubah kalau ada hal-hal eksternal, hal-hal luar yang mendorong untuk merubah hukum asal ini. Jadi bisa saja hukumnya menjadi haram, seperti bersiwak menggunakan siwaknya orang lain tanpa izin dan tanpa ridho dari pemiliknya. Ini haram hukumnya. Bisa jadi hukum siwak itu wajib, bisa seperti ketika bernazar untuk siwak, maka hukumnya wajib. Karena apa? Hukum aslinya sunat, tapi ketika dinazari maka menjadi wajib. Bisa juga makruh. Tapi siwak ini tidak ada yang hukumnya mubah atau boleh. Karena ada kaidah fikih mengatakan maka asluhu an-nadbah la ta'tarihi libahah. Jadi setiap sesuatu yang hukum aslinya sunat maka tidak akan bisa menjadi mubah. Jadi yang ada itu hukum aslinya adalah sunat, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi khilaful aula, bisa menjadi haram. Tidak ada yang menjadi mubah, seperti itu. Itu kaidah fikih. Kemudian ada beberapa kriteria benda yang bisa dibuat bersiwak. Di sini adalah yang paling utama adalah bersiwak dengan kayu arok. Ini nama kayu yang terkenal yang digunakan siwak oleh nabi-nabi terdahulu dan para pengikut nabi. Jadi yang urutan pertama, benda yang bisa dibuat
dan sunat dibuat siwak adalah kayu arok. Kemudian jika tidak ada kayu arok, maka bisa menggunakan pelepah kurma. Ini di urutan kedua. Benda yang paling utama di urutan kedua, pelepah kurma. Yang ketiga adalah zaitun, pohon zaitun. Yang keempat adalah pohon atau kayu yang memiliki bau harum. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah kayu-kayu lain selain 4 ini. Ada tingkatannya ya. Termasuk, meskipun bukan kayu, termasuk siwak adalah setiap sesuatu meskipun bukan kayu, yang penting suci dan keras. Maksudnya keras itu adalah kasar sehingga bisa menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Seperti khirqah itu kain yang kasar, maka cukup dibuat siwak, sunat juga, meskipun pahalanya ya tidak lebih banyak daripada menggunakan kayu arak atau pelepah kurma dan sebagainya tadi sesuai urutan. Jadi ketika kita sudah tidak menemukan siwak, maka gak apa kita siwak dengan lengan baju kita, sunat itu hukumnya. Yang penting niatnya niat siwak, niat ikut Nabi, sunat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersiwak, karena setiap sesuatu yang keras, yang kasar dan suci maka bisa dibuat bersiwak. Bahkan menggunakan jari jemari orang lain itu bisa, asalkan dapat izin dari pemilik jari-jari. Umpama teman kita mempunyai mempunyai tangan yang halus, yang kasar, karena sering bekerja berat sehingga kasar. Kita gak apa-apa siwakan pakai tangannya atau jarinya teman kita atau orang lain, yang penting dia ikhlas, dia ridho, dia izin. Kenapa? Tujuan utama dari siwak adalah menghilangkan kotoran, dan itu bisa tercapai kalau yang dibuat siwak adalah kasar atau ya keras, tidak cukup. Kecuali jari jemarinya sendiri, maka tidak cukup. Karena apa? Itu bukan siwak. Kalau jari jemari kita sendiri maka itu tidak cukup, karena itu bukan siwak. Tapi kalau jari jemari orang lain yang masih melekat ya, bukan jari-jari yang anggota tubuh yang terpotong, tubuh orang terpotong, tidak. Maksudnya jari jemari yang melekat di tangan orang, jadi masih hidup itulah. Nah, itu juga sunat, masuk siwak, yang penting dapat izin dan kasar, seperti itu. Kemudian di samping ada 5 urutan benda itu, benda yang utama dibuat siwak 5 tadi, juga yang lebih utama lagi adalah yang basah. Jadi menggunakan siwak yang basah itu lebih utama daripada yang kering. Jadi itu perlu diingat ya, perlu diperhatikan untuk benda-benda yang lebih utama dibuat siwak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersiwaknya. Jadi semisal kita mau sholat, kita tidak punya siwak karena tidak beli siwak-siwak yang kayu itu, ya gak apa-apa kita siwak pakai lengan baju kita, pakai sorban kita, pakai sarung kita, yang penting kasar dan bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut atau lidah, lisan, gigi maksudnya. Jadi itu pahalanya sangat banyak, karena ada hadis Nabi yang mengatakan sholat 2 rakaat menggunakan siwak, artinya sholat 2 rakaat menggunakan siwak. Jadi sebelum sholat 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih utama daripada beberapa sholat atau sholat yang tanpa siwak dengan selisih 70 derajat. Ada hadis seperti itu. Jadi 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak terlebih dahulu itu lebih utama daripada sholat yang tidak menggunakan siwak, 70 derajat perbandingannya. Jadi saking banyaknya faedah dan pahala siwakan, seperti itu. Jadi itu urutan
atau hal yang bisa bersiwak. Kemudian siwak itu disunatkan setiap kapanpun. As-siwaku mustahabun fi kulli hal. Dalam setiap apapun, dalam kondisi bagaimanapun, sunat kita bersiwakan. Baik ketika duduk, ketika tidur, mau tidur dan sebagainya. Pokoknya setiap hal, setiap kondisi itu sunat. Kecuali bagi orang yang puasa setelah zuhur, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari ke barat, artinya masuk waktu zuhur, itu tidak sunat tapi makruh. Jadi makruh bersiwakan dilakukan oleh orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur, baik puasanya itu fardu atau sunat. Karena apa? Karena orang puasa itu memang bau mulut orang puasa itu lebih dicintai Allah daripada bau misik. Ada hadis Nabi mengatakan, la khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misik. Sesungguhnya kotoran-kotoran atau bau mulut sama kotoran-kotoran yang ada di mulutnya orang puasa itu lebih harum menurut Allah daripada bau misik. Ini banyak mengartikan, ulama beda-beda pendapat di dalam mengartikan hadis ini. Ada yang mengatakan itu maksudnya adalah bau atau kotoran mulut orang yang berpuasa itu lebih banyak pahalanya karena berpuasa dibandingkan minyak misik yang disunatkan pada waktu sholat Jumat. Jadi lebih banyak pahalanya puasa dibandingkan dengan kesunatan menggunakan minyak wangi atau minyak misik ketika sholat Jumat atau sholat yang lain. Itu ada seperti itu. Jadi berpuasa itu dan bau mulutnya berpuasa itu sangat Allah senangi daripada bau minyak misik yang disunatkan digunakan ketika sholat. Seperti itu. Jadi makruh, hukumnya makruh bagi yang berpuasa karena ada hadis itu. Kemudian tetapi ada beberapa kondisi yang sangat disunatkan untuk bersiwak. Jadi hukum aslinya sunat kapanpun dan bagaimanapun kondisinya itu sunat. Tetapi ada beberapa waktu yang sangat disunatkan. Jadi pahalanya tambah banyak. Di antaranya adalah ketika mulut ini sudah berubah, artinya sudah mulai bau atau gigi sudah mulai kotor. Ini sangat disunatkan. Karena apa? Ya karena ini bisa mengganggu bau mulut, bisa mengganggu diri kita sendiri dan bisa mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi sangat disunatkan. Ketika mulut sudah berubah, artinya sudah bau karena tidak makan, lama makan. Orang itu kalau lama tidak makan, tidak dimasuki makanan kan bau mulut akan berubah. Sama seperti ketika kita makan hal-hal yang baunya tidak enak, ini sangat disunatkan untuk bersiwak. Seperti ketika makan bawang merah, bawang putih, dan makanan-makanan yang berpotensi untuk merubah bau mulut. Ini sangat-sangat disunatkan. Yang diantaranya lagi adalah sunat bersiwak ketika baru bangun tidur. Karena di saat itu mulut sudah sangat berbau ya. Ini sangat disunatkan. Karena di antara faedah siwak itu adalah membersihkan dan menghilangkan bau mulut. Kemudian yang berikutnya adalah banyak ya. Di antaranya lagi adalah ketika hendak sholat. Jadi hendak sholat ini sangat sunat karena tadi hadisnya itu 2 rakaat pakai sholat, 2 rakaat pakai siwak itu pahalanya lebih banyak daripada yang tidak siwak. Juga ketika ingin baca Quran dan ketika pulang dari rumah, mau pulang ke rumah ingin bepergian, ini soalnya banyak sekali hal-hal yang sangat disunatkan itu. Ketika gigi sudah menguning, ketika hendak bepergian, pulang dari bepergian,
ketika ingin bertemu dengan orang, ketika ingin berbicara dengan orang, itu sangat disunatkan untuk bersiwak karena faedahnya sangat banyak. Jadi perlu diingat tadi hukum asalnya sunnah, hukum asalnya siwak, kemudian benda-benda yang bisa dibersiwak dengan urutan keafdolannya, kemudian waktu-waktu sunat bersiwak, waktu-waktu yang sunat dan ada yang sangat sunat menggunakan siwak, dan waktu-waktu yang makruh tadi itu. Ini waktunya sudah mepet ya, kita lanjut besok akan menjelaskan tentang cara bersiwak ala Rasulullah dan para sahabat, caranya menggunakan siwak menurut Rasulullah dan para sahabat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.